Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Zeva Artasena dari kelas 2E dengan nomor presensi 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar PLC saya dengan judul Perancangan Sistem Otomasi Produksi Air Minum dalam Kemasan (AMDK) berbasis PLC Omron CP1H dan HMI CX Designer menggunakan subsistem tandon, production line, dan packing line. Jadi untuk prinsip kerjanya, yaitu sistem ini merupakan simulasi otomasi plan produksi air minum dalam kemasan berbasis PLC Omron CP1H dan HMI CX Designer yang terdiri atas 3 subsistem utama, yaitu sistem tandon, sistem production, dan sistem packing. Seluruh subsistem dikendalikan oleh main system yang berfungsi sebagai pengendali utama operasi plant. Pada subsistem tandon, air dipompa dari sumber air menuju tandon raw water. Setelah mencapai level yang ditentukan, air dipindahkan ke heater tank untuk dilakukan proses pemanasan menggunakan heater. Setelah proses pemasakan selesai, berdasarkan timer yang telah ditentukan, air dipindahkan menuju finish tank sebagai tempat penyimpanan air siap produksi. Lalu, air yang tersimpan pada finish tank digunakan oleh subsistem production. Pada subsistem ini, botol bergerak melalui konveyor menuju stasiun filling, capping, dan sealing secara berurutan. Setiap proses dikendalikan menggunakan sensor dan timer sehingga urutan kerja dapat berlangsung secara otomatis. Selama proses filling berlangsung, volume air pada finish tank akan berkurang sesuai jumlah air yang digunakan untuk pengisian botol. Botol yang telah selesai diproses kemudian diteruskan menuju subsistem packing. Sistem packing yang menggunakan sensor untuk mendeteksi keberadaan kardus dan botol. Counter digunakan untuk menghitung jumlah botol yang akan dimasukkan ke dalam kardus. Setelah jumlah botol mencapai target, aktuator ejector mendorong botol ke dalam kardus. Kardus yang telah terisi kemudian dihitung sebagai hasil produksi. Untuk meningkatkan keandalan sistem, digunakan beberapa fungsi alarm seperti alarm overflow tandon, alarm kekosongan finish tank, alarm kegagalan proses packing. Selain itu, setiap subsistem dilengkapi tombol emergency stop yang dapat menghentikan operasi secara langsung apabila terjadi kondisi tidak aman. Lalu yang terakhir, seluruh kondisi proses, status aktuator, alarm, volume tandon, jumlah produk layak, jumlah produk reject, serta jumlah kardus hasil produksi dimonitor melalui antarmuka HMI sehingga operator dapat melakukan pengawasan terhadap keseluruhan proses secara real time. Lalu yang pertama, sebelum masuk ke ladder dan desainnya, kita akan masuk ke tabel IOMTC. Pada tabel input, nah ini untuk pada tabel inputnya, alamatnya saya menggunakan 0.0 hingga 3.03. Jadi untuk main system nanti menggunakan 0.0 ya, mulai dari push button 0, push button stop 0. Nah ini untuk push button stop main. Nah ini push button untuk setiap sistem ya. Lalu ada emergency, untuk emergency main, tandon, production, dan packing. Lalu kan tadi ada 3 subsistem ya. Pada subsistem pertama saya menggunakan alamat 1.0 hingga seterusnya. Jadi ini mulai 1.0 ya, mulai sensor low 1 hingga sensor high 3. Lalu untuk subsistem 2 menggunakan alamat 2 hingga 2.04, mulai dari sensor filling hingga sensor ejector. Lalu untuk subsistem 3 ada 1, 2, 3, ada 4 input, dimana mulai S1 sampai S4 untuk kardus botol, sensor botol dalam kardus, dan sensor kardus selesai. Lalu pada bagian tabel output, ini untuk outputnya ya, mulai dari 100.00 yaitu untuk indikator main running, indikator main stop. 2 ini untuk output pada sistem main. Lalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 output pada subsistem 1. Jadi ada 3 lampu indikator, lalu ada 3 motor, ada heater di tandon, seperti itu. Lalu ada di bagian subsistem 2 sama 3 indikator, ada conveyor, ada filling, capping, sealing. Lalu yang terakhir ada ejector.
Lalu untuk bagian sistem 3 sama juga ada 3 lampu indikator, ada motor conveyor 1 dan 2, itu untuk kardus dan botol. Lalu dari terakhir ada ejector untuk mendorong botol setelah counter selesai. Lalu di tabel sini tabel memori ya, saya menggunakan banyak memori mulai dari W0 sampai W1303. Jadi ini saya pemilihannya dari di Word-nya ini ya, Word 0, 11, 12 ini tergantung subsistem. Karena ini untuk main system dan subsistemnya kan saya pakai yang W0 Word-nya. Lalu untuk yang subsistem 1 saya pakai Word 11. Lalu untuk subsistem 2 saya pakai Word 12. Lalu di subsistem 3 saya pakai Word 13 hingga seterusnya. Bisa dicek, bisa dilihat. Lalu ada tabel counter. Di sini kan beserta 2 counter ya. Jadi saya menggunakan minimal 2 counter, yaitu C30 dan C31. Dimana C30 ini untuk menghitung jumlah botol sebelum didorong ke kardus, yang C31 untuk menghitung kardus selesai. Jadi ini untuk misalkan indikator targetnya ada 10 kardus misalnya, seperti itu. Lalu ada tabel data memori. Saya pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 memori. Dimana D10 sampai D12 ini untuk sistem 1 untuk volume tandon ya. D20 D1 ini untuk jumlah botol dicek dan layak. D30 untuk jumlah kardus yang keluar. Oke, karena bagian tabel ion yang sudah selesai, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu timing diagram. Nah, bisa dilihat ini untuk timing diagramnya. Untuk penjelasan runutan dari timing diagramnya nanti dijelaskan di bagian step. Ini bisa dicek. Jadi ini timing diagram dari main system dan sistem 1 tandon. Jadi bisa menjadi 3 agar memudahkan dalam mengecek timing diagramnya. Karena kan setiap subsistem itu bekerja secara mandiri, tapi masih bersangkutan. Untuk timing diagram 1, 2, dan 3. Oke, setelah masuk ke timing diagram, kita akan masuk ke bagian step. Nah, ini penjelasan mengenai urutan kerjanya. Yang pertama kita akan masuk ke bagian urutan kerja main system ya. Yang pertama, step pertama itu adalah inisialisasi sistem. Jadi operator menekan tombol start main system PPS 0. Jadi sistem memeriksa kondisi emergency main dan memastikan sistem dalam kondisi aman untuk dijalankan. Lalu yang step kedua, aktivasi main system. Setelah kondisi terpenuhi, bit main system aktif dan melakukan latch sehingga sistem utama tetap berjalan meskipun tombol start dilepas. Jadi ini adalah sistem pengunci. Lalu yang step ketiga, aktivasi indikator sistem. Jadi indikator main running menyala sebagai tanda bahwa sistem utama telah aktif dan seluruh sistem dapat dijalankan secara independen. Lalu yang step keempat adalah inisialisasi data produksi. Pada saat sistem mulai dijalankan, seluruh data monitoring diinisialisasi meliputi volume tandon D10 sampai D12, lalu jumlah botol layak D21, jumlah botol reject D20, dan jumlah kardus keluar D30. Lalu untuk step 5, menunggu perintah subsistem. Jadi setelah aktif, main system berada pada kondisi standby dan menunggu perintah pengaktifan subsistem tandon, provision, maupun packing. Yang step ke-6 terakhir adalah penggantian sistem. Apabila tombol stop main system PPST 0 dan atau emergency main emergency 0 ditekan, seluruh sistem berhenti dan sistem kembali ke kondisi awal. Seperti itu. Jadi ini untuk resetnya pakai tombol stop pada main system. Lalu untuk urutan kerja subsistem 1 yaitu sistem tandon. Yang pertama, step pertama adalah menyalakan subsistem tandon. Jadi operator menekan tombol start subsistem 1. Sistem memeriksa bahwa sistem aktif, emergency tidak aktif, dan tidak terdapat alarm 1. Yang step kedua, aktivasi mode running. Jadi bit sub 1 sistem aktif dan indikator sub 1 running menyala sebagai tanda sistem tandon siap beroperasi. Lalu step ketiga, pemeriksaan tandon raw water. Sistem memeriksa kondisi level air pada tandon raw water menggunakan sensor low level SL1 dan high level SH1. Lalu yang step keempat, pengisian tandon raw water.
Jika level air masih berada di bawah batas maksimum, pompa M1 aktif untuk mengalirkan air dari sumur menuju tandon raw water. Lalu monitoring, step kelima adalah monitoring volume raw water. Selama pompa M1 aktif, nilai volume pada D10 tandon raw water bertambah secara periodik menggunakan clock pulse 1 detik hingga mencapai kapasitas maksimum. Lalu untuk step 6, penghentian pompa M1. Ketika sensor SH1 aktif atau volume mencapai batas maksimum, pompa M1 berhenti dan proses pengisian raw water selesai. Lalu step 7, pemindahan air ke heater tank. Jadi pompa M2 aktif untuk memindahkan air dari raw water menuju heater tank. Lalu step 8, monitoring heater tank. Selama pompa M2 bekerja, volume pada D10 berkurang dan volume pada D11 bertambah sesuai proses perpindahan air. Lalu step 9, penghentian pompa M2. Saat sensor SH2 aktif atau heater tank telah penuh, pompa M2 berhenti. Step 10, proses pemasakan air. Heater aktif untuk memanaskan air pada heater. Pada saat timer THTR atau timer heater mulai menghitung waktu pemasakan. Lalu step 11, penyelesaian pemasakan. Ketika timer THTR selesai, bit HTR finish aktif sebagai indikator bahwa proses pemasakan telah selesai. Step 12, pemindahan air ke finish tank. Jadi pompa M3 aktif untuk memindahkan air dari heater tank menuju finish tank. Step 13, monitoring finish tank. Jadi volume pada heater tank di 11 berkurang sedangkan volume finish tank di 12 bertambah hingga mencapai kapasitas yang telah ditentukan. Nah, di sini saya menggunakan kapasitas maksimalnya itu di 150. Dan untuk kenaikannya pakai 5 per detiknya. Oke, step 14, penghentian pompa M3. Ketika sensor SH3 aktif atau finish tank telah penuh, pompa M3 berhenti. Step 15, kondisi standby. Sistem kembali ke kondisi siap operasi dan menunggu kebutuhan air dari subsistem produksi. Jadi sistemnya nanti memenuhi semua tangki, baru nanti akan menunggu apakah akan mengisi, memasak, dan sebagainya. Lalu untuk urutan kerja sistem 2 yaitu sistem production. Yang pertama untuk step 1 yaitu menyalakan subsistem production. Jadi operator menekan tombol start sistem 2. Kurang lebihnya sama. Step 2 yaitu aktivasi production line, yaitu bit sub 2 sistem aktif dan indikator sub 2 running menyala. Step 3, pemeriksaan ketersediaan air. Jadi sistem memeriksa volume finish tank yang di D12 tadi. Apabila air tersedia, maka proses produksi dapat dimulai. Step 4, aktivasi konveyor utama. Motor konveyor produksi aktif untuk membawa botol menuju stasiun filling. Step 5, deteksi botol pada filling station. Ketika sensor S1 mendeteksi botol, proses pengisian dimulai. Step 6, proses filling. Aktuator filling aktif selama waktu yang ditentukan oleh timer T-fill. Step 7, pengurangan volume air. Selama proses filling berlangsung, volume air pada finish tank D12 berkurang sesuai simulasi konsumsi air produksi. Step 8, perpindahan ke stasiun capping. Setelah filling selesai, botol bergerak menuju stasiun capping. Step yang ke-9 adalah proses capping. Sensor S2 mendeteksi botol dan aktuator capping aktif selama timer T-cap. Lalu selanjutnya adalah step 10, perpindahan ke stasiun sealing. Botol bergerak menuju stasiun sealing. Step 11, proses sealing. Sensor S3 mendeteksi botol dan aktuator sealing aktif selama timer T-seal. Step 12, pemeriksaan kualitas produk. Jadi botol bergerak menuju area inspeksi dan ejektor. Step 13, klasifikasi produk. Jadi sistem menentukan apakah botol termasuk kategori layak atau reject berdasarkan sensor pemeriksaan. Step 14, pencatatan hasil produksi. Jadi jumlah botol layak ditambahkan ke register D21, sedangkan botol reject ditambahkan ke register D20. Step 15, siklus berulang. Botol berikutnya diproses dengan urutan yang sama selama subsistem production masih aktif. Lalu yang untuk urutan kerja subsistem 3 yaitu sistem packing. Ini sama untuk step 1 dan 2, menyalakan sistem dengan tombol start, lalu dengan bit sub 3 sistem aktif dan indikator sub 3 running menyala. Lalu step 3 ini deteksi kardus kosong, jadi sensor S1 mendeteksi keberadaan kardus pada area packing. Step 4, aktivasi konveyor kardus. Jadi motor konveyor kardus MK1 aktif untuk memposisikan kardus pada area pengisian. Step 5, konfirmasi packing ready. Apabila kardus telah berada di posisi yang benar dan sistem pendukung aktif, bit kardus R menyala sebagai tanda sistem siap menerima botol. Step 6, aktivasi konveyor botol. Motor konveyor botol mengalirkan botol menuju area pengisian kardus.
Step 7 penghitung botol. Jadi sensor S2 mendeteksi setiap botol yang lewat dan counter C30 mulai menghitung jumlah botol. Step 8, target jumlah botol tercapai. Ketika counter C30 mencapai nilai preset 8 botol, sistem menghentikan proses perhitungan dan menyiapkan proses ejector. Jadi step 9, proses ejector. Jadi aktuator ejector aktif selama timer T-ejector untuk mendorong botol ke dalam kardus. Step ke-10 adalah verifikasi pengisian kardus. Sensor S3 memverifikasi bahwa botol telah masuk ke dalam kardus. Step 11, kardus keluar dari area packing. Jadi sensor S4 mendeteksi kardus yang telah selesai di packing dan siap menuju proses berikutnya. Lalu pencatatan produksi kardus. Jadi register D30 bertambah 1 sebagai jumlah kardus keluar, sedangkan counter C31 bertambah 1 sebagai penghitung batch packing. Step 13 adalah pengulangan siklus. Sistem kembali menunggu kardus berikutnya dan mengulangi proses packing secara otomatis. Lalu yang selanjutnya adalah urutan kerja sistem alarm ya. Jadi ada 3 alarm. Itu alarm pertama adalah overflow tendon. Jadi alarm 1 aktif apabila pompa M1, M2, atau M3 bekerja melebihi waktu maksimum yang ditentukan oleh timer overflow T1, T2, atau T3. Jadi kondisi ini mengindikasikan kemungkinan kerusakan sensor level di bagian high. Lalu untuk alarm 2 finish tank kosong, alarm 2 aktif apabila sistem production sedang berjalan namun volume finish tank mencapai kondisi kosong sehingga proses filling tidak dapat dilakukan. Lalu alarm ketiga yaitu kesalahan proses packing. Jadi alarm tidak aktif apabila jumlah botol telah mencapai target counter C30, namun sensor verifikasi botol dalam kardus tidak mendeteksi keberadaan botol. Lalu adalah alarm reset, yaitu setiap alarm dapat direset menggunakan tombol stop pada subsistem terkait setelah penyebab alarm berhasil diatasi. Lalu ada emergency stop, jadi setiap sistem memiliki emergency stop tersendiri yang dapat menghentikan proses secara langsung apabila terjadi kondisi tidak aman. Lalu ada kondisi aman, yaitu setelah alarm di reset dan kondisi kembali normal, subsistem dapat dijalankan kembali menggunakan tombol start masing-masing. Nah, itu untuk penjelasan mengenai step dan penjelasan dokumen ya. Oke, untuk syarat yang selanjutnya adalah time diagram sudah, tabel dengan step sudah. Kita coba cek designernya. Baik, kita sudah masuk ke bagian cek designer. Kita coba tes. Oke, bisa dilihat ya. Nah, ini adalah tampilan untuk halaman pertama, yaitu main. Di main system ini ada 2 lampu indikator, yaitu running dan stop. Lalu tombol start, emergency stop, alarm 1, 2, 3. Nah, di sini kan saya membuatnya itu untuk setiap sistem itu ada tombol startnya sendiri, stopnya sendiri, dan indikator ya. Nah, ini saya tekan start, akan menyalakan main sistemnya. Dan di sini akan, nah, sistem 1 sudah bisa menyala, idle. Dalam kondisi idle, ini running, ini warning. Oke, kan kondisinya 0, 0, 0. Kalau saya tekan start ini, nah, ini mengisi 5, 15 ini tetap 5 karena memang kan dari 5 ini kan nanti dipindahkan ke heater ya. Jadi penghitungnya pindah ke sini. Jadi seperti air yang mengalir langsung ke heater gitu, ke tandon bagian heater. Nah, ini menunggu sampai ini kan deteksi harusnya ya, deteksi. Nah, heaternya ini begitu sampai 150, asumsikan 1500 liter gitu, atau 150 liter bisa. Oke, ini kan deteksi bawahnya. Kalau ini kan udah full ya, full, heater menyala, pompa mati, ini masih mengisi. Deteksi sini masih naik terus, ini pindahkan, dan deteksi, pompa nyala, karena heaternya sudah selesai, tekan ke finish. Oke, ini kan deteksi penuh, pompa mati, ini dipindahkan karena sudah masak ya. Untuk waktunya ini saya persingkat karena memang kan untuk tujuan demo ya. Udah penuh, mati, heaternya kan ini 0, mati berarti. Nah, ini mengisi lagi,
mati, aktif untuk sensor low nya di bagian heater. Oke, running. Oh iya, alarm satunya untuk mendeteksi jika sensor low atau sensor high-nya rusak ya. Oke, penuh, ininya 0, off, mengisi. Nah ini kalau habis masak kan di bagian finish penuh ya, jadi motornya tak nyala, jadi nunggu finishnya habis dulu. Oke, sama 10 atau 15, 20, 25, 30, 35, 40, 55, 150. Oke, sudah penuh, motor mati semuanya. Di bagian tandon seperti ini, jadi ini nanti bekerja secara otomatis tanpa harus ada secara otomatis lah kurang lebihnya, tanpa harus ada manual kayak tekan-tekan manual gitu. Oke, kita next ke halaman yang ketiga, bagian production. Nah di sini adalah bagian production. Oh ini untuk gambarnya masih belum saya perbaiki. Ini kalau misalkan ada waktu nanti saya berbagi biar bisa jalan secara otomatis. Oke, sistemnya pada ini salah, ini harusnya sistem 2 ini. Belum saya ganti sebetulnya. Ini sistem 2 ya. Oke, tombol start ditekan. Conveyor aktif ya, jalan terus hingga sensor S1-nya mendeteksi. Saya tekan, nah proses filling berlangsung. Oke, jalan lagi sampai ke bagian capping. Nyalakan capping untuk memberikan tutup botol ya. Sensor aktif, conveyor jalan, lalu masuk ke ventilasi sealing, conveyor mati, akan seliling. Oke, set. Nah kalau udah 3 proses selesai, cycle finish ini udah berarti prosesnya sudah selesai. Dan nanti ada 2 sensor untuk mendeteksi apakah ini layak atau tidak. Kalau seandainya dalam kondisi awal itu tidak layak, jika tekan aktuator akan aktif dan penghitung reject akan menambah 1. Lalu cycle free-nya selesai, kita harus mengulang dari awal. Seperti itu. Oke, ulang lagi mulai awal. Filling, capping, lalu ada sealing. Ini sudah. Lalu di sensor rejectnya ini gak mendeteksi cacat pada produk, jadi di bagian sensor 5 ini mendeteksi botol layak dan lanjut ke proses berikutnya. Jadi seperti itu untuk proses untuk di bagian subsistem 2. Oke, lanjut ke subsistem 3. Baik, kita masuk ke bagian yang subsistem 3, yaitu subsistem packing ya. Pertama kita bisa lihat ya, di sini ada start dan emergency stop, dan sistem ini belum saya ganti. Oke, kita masuk ke bagian programnya langsung saja ya. Oke, kita tekan tombol start, sistem nyala, converternya nyala ya, convert 1 dan 2, MK1 dan MK2. Katus mendeteksi, katusnya mati ya, botol jalan terus, deteksi selama 8 kali. Ini counternya belum saya ganti jadi 8 ya, masih 5, 4, 3, 2, 1. Nah ini kan di sini kan deteksi ya. Nah dorong, cover jalan. Nah di sini berkonnya mendeteksi ya, deteksi. Nah diulang terus untuk masalah packingnya. Ini kayaknya masih ada beberapa bug, tapi secara konsep sudah betul ya, meskipun beberapa urutannya masih berantakan di bagian HMI nya. Nah ini counter targetnya, jika sudah 10 kali nanti berarti targetnya telah tercapai. Untuk counter botolnya ini untuk produk counternya, jadi banyak kardus yang sudah lewat. Oke, ini adalah bagian untuk sistem 3 packing ya.
mungkin masih kurang begitu bagus, tapi secara konsep sudah betul sih menurut saya. Itu oke, selanjutnya masuk ke bagian programnya ya, header. Mungkin di bagian simbol bisa dilihat, dan di bagian simbolnya saya pakai flex untuk motornya, bagian main. Nah, move ini untuk, jadi setiap ditekan tombol start itu semua nilai di tandan itu berubah jadi 0. Untuk indikator tandan ya, tandanya ini idle running warning, ini sistem kerja pompa, untuk sistem kerja heaternya, timer overflow untuk kerusakan. Kalau misalkan sudah mengisi di indikator pengisiannya itu sudah 150 tapi sensor belum mendeteksi high, kan nanti motor pompanya masih ngisi ya. Nah, kalau selama waktu yang setelah ditentukan nanti akan terjadi overflow dan alarm akan nyala. Ini data memorinya untuk setiap tandon, plus min. Nah, ini untuk compare ya, untuk mencegah nilainya melebihi 150 atau 0. Nah, ini ada sistem production. Ini udah ada komennya untuk setiap rownya. Sistem 3 pack. Ini kayaknya masih ada beberapa bug deh, harusnya motor conveyornya mati saat memang masih proses. Nah, ini kotak botolnya harusnya ini mati pas harusnya mendeteksi sih tadi. Ini harusnya mati dulu deh, nyalanya pas itu deh. Packing ready, kardus, tema ejector, kontrol botol, penghitung kardus ke speaker. Jadi nanti habis dari proses packing nanti akan ke mesin ke speaker ya, buat untuk dan hasil kardusnya. Ini untuk alarm. Nah, ini alarmnya 1, 2, dan 3. Ini harusnya masih banyak kemungkinan error dari subsistemnya, tapi belum saya masukkan karena memang kan sebagai tim aja. Tapi di aktualnya nanti ada banyak kondisi yang akan menyalakan alarm seperti itu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.